Demo gagal, yang endgame bukan Jokowi tapi Del Pedro Montero dan ICW. Ditulis oleh Manuel dari Siwada. Hayo, udah pada subscribe belum nih? Ayo buruan subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Buruan klik tombol merahnya dan nyalain loncengnya biar kita makin semangat bikin kontennya. Yuk! Garda terdepan membela Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang dicari-cari kesalahan oleh orang-orang yang merasa benar. Mereka bukan Tuhan, maka mereka bukan maha benar. Mereka harusnya bisa bangga sama status mahasiswa, tapi akhirnya mereka harus terjerembab di dalam status maha pekok, yang juga saat ini sedang diburu oleh polisi dan kalau perlu TNI dengan bantuan BIN. Demo Jokowi endgame akhirnya gagal, gurem seperti Demokrat. Demonya lesu karena sudah dibongkar habis oleh beberapa netizen dan pendukung Jokowi garda terdepan. Jangan main-main sama rakyat jika tidak mau berakhir habis dibuang oleh rakyat. Kalian gak usah berhalusinasi dengan pencapaian kepemimpinan presiden selama 10 tahun. Seperti sekarang partai pengusungnya pun sudah masuk dinasti persentase 1 digit. Mengenaskan, dalam waktu kurang dari 10 tahun saja pasca kepemimpinan elektabilitas partai langsung turun terjun bebas dan masih belum mencapai dasar. Kita melihat bagaimana polisi saat ini sedang mengusut kasus teks WhatsApp, grup yang dibongkar dan ditelanjangi oleh digembok. Beberapa akun nasionalis pun kemarin-kemarin ini gencar memposting wajah-wajah orang-orang yang terduga menjadi provokator aksi huru-hara yang direncanakan hari ini. Hari ini Jakarta dan berbagai ibu kota provinsi lengang. Jokowi endgame tidak terjadi. Demonstrasi gagal kedok mereka sudah dibongkar habis oleh pendukung Joko Widodo. Mereka kalah cyber melawan seorang militan NKRI yang mendukung Jokowi dan mendukung kedaulatan rakyat. Mereka ingin mendompleng NKRI dengan kedok demokrasi. Kita tahu siapa yang endgame bukan? Yang end adalah para pendukung Anies Baswedan, macam Del Pedro Montero, Leon pemuja Veronica Komat. Korlap sedang diburu, yang hadir hanya 1 digit orang, kayak elektabilitas Demokrat saja. Yang endgame bukan Jokowi, demo batal dan polisi sudah bisa lebih leluasa mengembangkan kasus. Beberapa akun pun mengatakan di dalam propaganda kerusuhan NKRI lewat konsolidasi di Discord. Ada orang-orang penting di sana, ada anggota ICW. Saya kira polisi bisa mencari tahu di dalam dunia cyber tidak ada yang ditutup. End-to-end encryption pun bisa disadap sebetulnya. Endgame kan mereka. Ngomong-ngomong ICW ada cerita yang menarik ini. Dulu KPK selama masih ada di Febri Diansyah dan Novel Baswedan sangat dekat dengan ICW. Kedekatan KPK dan ICW ini ibarat kembar siam. Mereka ini setali 3 uang, 1 suara. Makanya sekarang ICW sering banget tuding-tudingan Firly Bahuri. Di sisi lain, ICW juga menuding Muldoko yang secara tidak langsung soal keterkaitan Muldoko dengan PT Harrison yang memproduksi ivermectin. Muldoko itu orang baik, tapi dia ada batas kesabaran juga. Kalau dituding seperti itu, ya pasti Muldoko naik pitam dan katanya akan mempernempuh jalur hukum. Memang orang-orang SJW ini sudah gagal dalam memframing Jokowi, mau juga memframing orang-orang dekat Jokowi. Makanya kalau ada berita bahwa ICW juga terlibat dalam perencanaan aksi demo yang gagal itu, saya nggak heran. Update terakhir, polisi saat ini sedang menyelidiki grup Discord berkedok komunitas pensil. Sepertinya negara ini hanya dimainkan oleh pengacau-pengacau. Belaga siapkan pasukan antisipasi gas air mata, lalu batal karena PPKM katanya. Padahal banyak karena terbongkar kedoknya oleh banyak netizen dan polisi. Rakyat Indonesia sudah pintar, tidak seperti mahasiswa BEM UI atau BEM kampus-kampus yang lain terpapar pada korupsi sapi. Alhasil demonya gurem, hanya 1 digit yang hadir seperti elektabilitas Partai Demokrat saja. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Seru, tweet war Deddy Siregar versus kader Demokrat Cipta Panca Laksana, ditulis oleh Ferry Padli dari So.com. Deddy Siregar tentu tidak asing lagi di mata pendukung maupun haters Jokowi. Ia bisa dibilang cebong garis keras karena selama ini aktif banget mendukung mantan wali kota Solo tersebut dan memberikan dukungan kepada Jokowi itu sudah dilakukannya sejak Pilpres 2014 lalu. Sebelumnya, ia memang aktif menulis di Facebook dan di blog pribadi. Namun website miliknya kala itu, dennysiregar.com, dihack oleh pembencinya. Ia pun tidak melanjutkan bikin website baru, tapi kini aktif di YouTube dalam rangka menyuarakan dukungannya kepada presiden tersebut. Akun medsos yang dikelola oleh Denny Siregar pun bisa dibilang bukan kaleng-kaleng karena memiliki pengikut yang bejibun. Akun Instagramnya saja @dennysiregar memiliki 751.000 pengikut. Kemudian akun Facebooknya memiliki 1 juta pengikut dan akun Twitternya @dennysiregar7 juga memiliki 1 juta followers. Belum lagi ia punya channel YouTube Cokro TV bersama rekan-rekannya Eko Kuntadi dan Ade Armando yang sekarang sudah memiliki 1,49 juta subscriber. Artinya apa? Denny Siregar ini cukup diperhitungkan di kancah permedsosan nasional.
Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia begitu diminati oleh netizen? Menurut hemat penulis sih, ada 3 penyebabnya. Pertama, ia merupakan pendukung Jokowi. Yang kita tahu sendiri, jumlah pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 lalu mencapai 85 juta jiwa. Kedua, gaya penyampaiannya baik itu dalam bentuk video maupun tulisan sederhana, sehingga mudah dipahami oleh siapapun. Tidak seperti Rocky Gerung yang bahasanya terlalu tinggi. Ketiga, lucu. Tidak jarang Denny Siregar menyelipkan humor di cuitannya, tulisannya maupun di konten YouTube-nya. Yang hal ini membuat orang yang membaca maupun menonton jadi pengen ngakak tapi takut corona. Nah, informasi yang disebarkan oleh Denny Siregar di medsos itu tidak hanya soal Jokowi saja loh, tapi tidak jarang ia juga menyindir para oposisi yang ngebet pengen berkuasa lagi. Salah satu di antaranya yang turut menjadi sasaran sentilannya adalah Partai Demokrat, yang cerita ini akhirnya berujung panjang. Lantas, bagaimana keseruan sindiran Denny Siregar kepada Partai Demokrat tersebut dan bagaimana pula reaksi kadernya? Awalnya, ia mengomentari foto kader Partai Demokrat yang lagi bagi-bagi bantuan kepada masyarakat. Dan foto yang dikomentari itu memang sangat unik. Ada seorang perempuan memakai baju Partai Demokrat sedang memberikan bantuan berupa bingkisan kecil kepada emak-emak. Namun disorot oleh sekian banyak kamera. Yang menyorotnya juga memakai baju biru khas partai berlambang bintang Mercy itu. Jadi yang menonjol dari foto tersebut bukan aksi kemanusiaannya, melainkan pencitraan. Yang memang pencitraan ini melekat kepada SBY. Dikomentarilah oleh Denny Siregar foto itu. Terharu lihat ibu baju merah itu, masih sempat-sempatnya kasih sedekah ke rombongan orang baju biru yang lewat rumahnya yang sedang foto-foto tentang kesulitan diri mereka. Si Denny tahu kalau yang membagikan bantuan tersebut adalah kader Partai Demokrat. Namun tetap saja komentarnya tersebut bukan hoax, karena itu merupakan majas ironi, yakni berupa sindiran dengan menyembunyikan fakta sebenarnya dan mengatakan kebalikan dari fakta itu, atau dengan kata lain mengungkapkan sindiran halus. Dan menggunakan majas ironi ini memang diperbolehkan kok, terbukti kita waktu sekolah dulu mempelajarinya. Tapi kenapa sindiran Denny Siregar itu dipahami lain oleh kader Partai Demokrat Cipta Panca Laksana? Kelakuan buzzer rupiah Denny Siregar mendegradasi gerakan kemanusiaan kader-kader Partai Demokrat dengan memutarbalikkan fakta kalau orang-orang berbaju biru minta sedekah. Gimana Covid nggak terus meledak? Ketika orang membantu, buzzer rupiah seperti ini malah melecehkan. Jangan lupa kau berhutang nyawa ke rakyat, ujar anak buah AHY tersebut. Namun bukannya mendapat dukungan dari netizen, komentar Panca itu malah mendapat respon yang negatif. Ngasih ke satu orang yang foto banyak, partai modal pencitraan, cuit pemilik akun @dianutamanus. Ini ngasih bantuan atau ngantar lamaran Banyak kali soalnya ku tengok fotografer macem betul aja bah. Lanjut pemilik akun Twitter @tarigan_yuda. Lantas seperti apa komentar Denny Siregar terkait cuitan Panca tersebut? Sedikit tapi ngena. Ada bingung ngamuk. Lalu dibalas lagi oleh Panca. Buzzer rupiah beadab lo, nggak bermoral. Dan bukannya tersinggung, Denny Siregar malah ketawa saja dibilangin buzzer biadab oleh Panca gagap tersebut. Yang besar itu adalah yang kuat kesabarannya. Yang besar itu adalah orang yang kuat kesalehannya. Ngerti? Ini harus kuat.